Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan latihan soal dan pembahasannya. Yang akan dipelajari yaitu jenis-jenis tumbukan. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Jadi ada sebuah benda A bermassa 15 gram bergerak kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon menuju ke sebuah benda B bermassa 6 gram yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 7,5 meter per sekon. Kecepatan akhir dari tiap benda bila tumbukannya lenting sempurna adalah... Oke, kalau kayak gini kita buat dulu gambar ilustrasinya ya. Ada dua buah benda nih, kita kasih keterangan A dan B. Kalau yang A itu kecepatannya 13 meter per sekon, yang mana bermassa 15 gram, alias kita perlu ubah menjadi kilogram, berarti jadi 0,015 kilogram. Lalu yang benda kedua yang B itu massanya 6 gram, kita ubah menjadi kilogram, berarti 0,006 kilogram ya. Lalu kecepatannya adalah 7,5 meter per sekon. Kenapa minus? Karena bergeraknya ke kiri. Setelah tumbukan, berapa sih kecepatan yang terjadi gitu. Nah, jadi kita di sini menggunakan hukum kekekalan momentum, yang mana rumusnya adalah M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V aksen 1 tambah M2V aksen 2. Ini adalah hukum kekekalan momentum. Jadi mohon diingat karena untuk di materi ini itu banyak menggunakan rumus ini ya. Oke, habis itu kita bisa langsung masukkan saja angka-angkanya. Nah, seperti ini ya, sesuai yang sudah ada diketahui, kita masukkan. Dan untuk yang V2, jangan lupa nih, minusnya dimasukkan ya. Oke, baik. Setelah itu, N1 ada M2 juga. Nah, tapi yang V aksen satunya kan belum tahu nih yang akan kita cari, berarti kita tuliskan aja seperti ini. Lalu kita jumlahkan, yang bisa dijumlah. Hasilnya adalah 0 untuk yang ini, sedangkan ini tetap ya. Maka dengan adanya ini, kita bisa jadikan menjadi lebih sederhana, yaitu seperti ini. 0 sama dengan 15V aksen 1 tambah 6V aksen 2. Ini kita buat lebih sederhana ya, kayak gini. Jadi ini adalah persamaan 1. Lalu selanjutnya untuk bukan lenting sempurna itu berlaku nih, V aksen 1 kurangi V aksen 2 sama dengan V2 minus V1. Ini adalah persamaan untuk lenting sempurna ya. Kayak habis itu kita bisa masukkan nih, kan V2 sama V1 itu kita sudah tahu. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan saja. Berarti minus 7,5 dikurangi 3. Di total hasilnya adalah minus 10,5. Ini kita jadikan sebagai persamaan 2. Berarti yang ini sama dengan ini. Kita tuliskan nih dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh ini. 15 V aksen 1 tambah 6 V aksen 2 sama dengan 0 yang sebelumnya kita dapat. Lalu yang persamaan 2-nya ini. V aksen 1 minus V aksen 2 sama dengan 10,5. Di sini belum ada yang bisa dikurang atau dihabiskan kan, berarti kita perlu menyamakannya dengan cara, berarti kita samakan saja yang bawah ini ke atas ya, berarti otomatis yang ini kali 1 tetap, yang sedangkan ini kita kalikan ke 6, jadi yang ini kita samakan nih, V aksen 2-nya. Oke, kita jumlahkan, berarti yang untuk ini hasilnya tetap, nah yang ini kita kalikan 6, nah hasilnya adalah 6 V aksen 1 kurangi 6 V aksen 2 sama dengan minus 63. Lalu untuk menghabiskannya kita perlu yang mana nih? Nah, berarti yang ini kita perlu habiskan dengan cara ditambahkan ya. Nah, berarti kalau misalnya ditambahkan, ini hasilnya 21 V aksen 1 sama dengan minus 63. Yang mana kalau misalnya mau cari V aksen 1 itu hasilnya adalah min 3 ya. Jadi dari min 63 dibagi 21. Yang mana kalau misalnya minus berarti arahnya ke kiri ya. Lalu nih kita udah dapat V aksen 1, berarti kita tinggal cari yang V aksen 2. Caranya adalah kita bisa menggunakan persamaan yang ini ataupun yang ini ya. Karena kan kita sudah tahu nih V aksen 1-nya. Tinggal kita masukkan saja deh. Kalau di sini kita memilih yang ini ya. Oke, yang ini kita tuliskan lagi. Lalu V aksen 1-nya sudah diketahui, berarti tulis minus 3 min V aksen 2. Yang ini belum kita cari. Sama dengan 10,5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah V aksen 2 sama dengan 7,5. Positif ya, berarti ke arah kanan. Jadi setelah tumbukan, benda A itu bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter per sekon. Dan benda B itu bergeraknya ke kanan dengan kelajuan 7,5 meter per sekon. Yang mana jawabannya adalah A. Soal nomor 2, itu ada dua buah balok A dan B dengan massa yang sama, bergerak berlawanan.
masing-masing dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan, jika tumbukannya lenting sebagian, dengan E sama dengan 0,4 itu adalah, nah jadi di sini kita coba gambarkan dulu, dan sebagai berikut ya hasilnya. Jadi dua benda, masanya sama, tapi untuk kecepatan itu berlawanan nih geraknya. Berarti di sini positif, di sini negatif ya. Kemudian, yang sudah diketahui itu ada tumbukan lenting sebagiannya, nilainya adalah E sama dengan 0,4. Untuk persamaan lenting sebagian itu adalah E sama dengan min V aksen A min V aksen B per V A min V B. Ini adalah persamaannya ya, jadi mohon diingat. Oke, jadi kita langsung aja coba masukkan, karena ada beberapa yang sudah diketahui ya. Di sini 0,4 E-nya, yang ini masih kita coba cari. Lalu V A min V B-nya berarti 2 dikurangi min 2 ya. Berarti di sini kan jadi ditambah berarti 4 kali 0,4. Nilainya adalah 1,6. Nah, yang ini dikalikan nih minusnya. Berarti ini ketemu jadi min, kalau misalnya ini ketemu jadi plus. Nah, ini dia persamaan 1. Lanjut lagi, guys. Nah, di sini pun menerapkan hukum kekekalan momentum. Rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah keterangannya nih. Lalu, kan kita tahu nih M-nya itu nilainya sama ya. Masanya itu nilainya sama. Berarti kita bisa sederhanakan sebagai berikut nih. M V A plus V B sama dengan M V aksen A plus V aksen B. Lalu, kan M-nya itu sama ya. Di sebelah kiri ada M, di sebelah kanan ada juga. Berarti kita bisa coret, kita habiskan. Tinggal sisa yang ini. Berarti kita langsung masukkan si angkanya. Yang ini mana VA itu 2, tambah VB-nya itu adalah min 2 ya. Nah, ini V aksen A tambah V aksen B. Yang ini kita bisa totalkan. Nilainya adalah 0 sama dengan V aksen A tambah V aksen B. Dan ini adalah persamaan 2. Karena sudah punya persamaan 1 dan 2, jadi diperoleh, kita tuliskan nih dua-duanya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nilainya udah sama ya, jadi kita bisa langsung saja tanpa harus menyamakan terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kita bisa pilih nih, mau menghabiskan yang A atau yang B. Tapi kalau di sini kita mau menghabiskan yang A, ya berarti di sini kita tambah, berarti di sini 1,6, kalau ini aslinya habis. Nah, kalau yang ini jadi 2 V aksen B. Berarti V aksen B-nya itu adalah 0,8 meter per sekon. Nah, kita sudah ada tahu nih V aksen B nilainya. Lalu kita cari yang V aksen A. Kita bebas mau menggunakan persamaan yang mana. Nah, kalau di sini kita mau menggunakan yang ini. Ya, jadi yang mana V aksen A tambah V aksen B itu sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan nih yang V aksen B-nya jadi minus. Berarti V aksen A itu sama dengan minus 0,8 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah V aksen A itu minus 0,8 meter per sekon. Dan V aksen B nilainya adalah 0,8 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Jadi ada sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg dan mengeram atau peluru tertanam di dalam balok. Pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat. Jika panjang kawat 2 meter, maka kecepatan sudut pelurunya adalah, ya kita ilustrasikan lagi nih. Ini pelurunya, terus ditembakkan ke ayunan balistik, lalu tertancap, yang mana panjangnya talinya adalah 2 meter. Membentuk sudut 60 derajat. Selain itu yang diketahuinya adalah tumbukan itu tidak lenting sama sekali karena peluru dan balok bergabung sesudah tumbukan. Setelah itu M1-nya itu sama dengan 15 gram yang artinya 0,015 kg dan yang M2-nya 1,5 kg. Nah, yang ditanyakannya adalah kecepatan sudut peluru. Di sini pun sama menggunakan hukum kekekalan momentum yang mana rumusnya adalah ini ya. Tapi yang membedakan di sini V aksennya di luar. Untuk M2V2 itu nilainya adalah 0 karena di sini untuk yang V2 alias yang ayunan ini awalnya kan diam. Jadi di sini nilainya 0 ya. Berarti untuk mencari V1 itu nilainya adalah yang ini dibagi ini ya. Untuk mencari nilai V aksen itu pertama kita perlu memperhatikan sudut COB. COB itu apa sih? Nah, ini. Jadi itu A, ini B, ini C, lalu O-nya mana? O-nya adalah di sini. Agar membentuk siku-siku. Berarti untuk mencari nilai CO, caranya adalah CB kali cos theta. Tetanya adalah 60 derajat. Berarti 2 dikali cos 60 adalah 1/2 ya. Berarti nilainya adalah 1. Oleh karena CO sama dengan 1 meter, maka OA-nya alias H-nya sama dengan 1 meter. Kemudian setelah itu kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kalau misalnya kekekalan energi mekanik itu rumusnya adalah EPA plus EK A sama dengan EPB plus EKB. Di mana rumusnya itu kalau misalnya EP MGH, kalau misalnya EK adalah setengah MV kuadrat. Kalau misalnya kita masukkan ini nilainya 0 tambah setengah MV aksen kuadrat
tambah MGH plus 0 ya. Lalu untuk mencari V aksennya, nah sama dengan akar 2GH dari sini, dari ini. Jadi kan ini M-nya sama, jadi kita bisa coret saja. Tinggal misalkan 2GH. Tinggal kita masukkan deh angka-angka yang sudah diketahui. 2-nya tulis 2, G-nya 10, lalu H-nya adalah 1. Untuk yang V aksen A nilainya adalah 2 akar 5 meter per sekon. Tapi kan yang ditanyakannya kecepatan sudut ya. Oke, lanjut. Caranya adalah, nah yang ini kita masukkan. V1 itu sama dengan M1 tambah M2 V aksen per M1. Tinggal kita masukkan deh. M1-nya 0,015 tambah M2-nya 1,5. V aksennya 2 kali 5 per M1-nya 0,015. Maka nilainya adalah 202 akar 5 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Itu dia latihan soal dan pembahasan kita kali ini. Semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.